Yang ideal memang pengawasan itu dilakukan oleh rakyat dan Bawaslu itu menindaklanjuti. Tadi sesuai dengan tagline-nya Pak Kasek tadi itu kan, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi rakyat yang awasi itu sudah benar sebenarnya, tagline Bawaslu itu sesuai dengan keinginan kami itu. Bersama rakyat awasi pemilu, jadi yang rakyatnya awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, itu sudah benar banget. Gitu. Jadi ranahnya Bawaslu itu menegakkan keadilan pemilu. Ranahnya rakyat adalah memberikan informasi-informasi. Ini ada pelanggaran nih, money politik. Nah, informasi awal ini harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Tegakkanlah keadilan pemilu. Model yang paling ideal ya itu. Model ideal itu. Tapi sampai sekarang kita masih harus bekerja keras untuk mewujudkan model ideal itu. Ya, apalagi kan sekarang demokrasi semakin liberal, uang semakin menjadi penentu. Tanpa uang tidak ada yang bisa mencalonkan diri sekarang. Nah, itu juga semakin menjadi tantangan bagi rakyat untuk mengawasi sendiri pemilu. Model yang lain ya tentu seperti sekarang, Bawaslu mengawasi pemilu dari atas sampai bawah gitu ya. Nah, model lainnya keempat misalnya gini, Bawaslu tetap ikut mengawasi, tetapi bagi-bagi bidang dong. Kalau mau hanya menurunkan baliho, jangan oleh Bawaslu, ngapain? Oleh rakyat juga bisa gitu. Gampang kan kelihatan. Mahasiswa yang mau ke kampus, ada baliho yang melanggar nih di jalan protokol. Ya udah laporkan, bawa tindak gitu ya. Yang menindak bisa terantip ya, apa namanya sekarang itu? Satpol PP gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, Bawaslu mengawasi yang susah-susah. Misalnya money politik, misalnya tadi laporan dana kampanye, kayaknya kalau oleh rakyat susah deh. Money politik, uang miliaran yang dari rekening ke rekening, kalau rakyat susah. Tapi kalau Bawaslu saya kira bisa dan harus bisa. Kalau mau bisa contoh KPK. Kan banyak polisi yang masuk ke KPK. Jadi Bawaslu juga harus gitu dong. Punya intel pemilu gitu. Intelijen kepemiluan. Kalau Bawaslu yang sipil mungkin susah. Seperti pernah ada komisioner Bawaslu RI yang mengatakan money politik itu maaf seperti kentut, kami aja susah menindaknya. Lah kalau pimpinan Bawaslu RI aja udah ngomong begitu, bagaimana rakyat gitu. Nah, harus dicari cara agar Bawaslu sebagai negara mampu. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya memasukkan orang-orang yang memiliki kemampuan intelijen. Ya. Bagaimana orang bisa masuk ke dalam aliran dana itu sehingga nanti akan ketahuan. Nah, itu yang masih harus dikejar. Dan itu yang masih belum menjadi kenyataan. Jadi modelnya banyak ya Pak. Modelnya banyak. Yang ideal sudah jelas, tetapi memang untuk merealisasikan, membumikan model yang ideal itu susah. Susahnya minta ampun. Kemudian yang kedua, disabilitas. Saya kira KPU sudah berusaha menciptakan TPS yang disabilitas friendly gitu ya. Misalnya tidak ada tahapan umbak-umbak gitu ya, misalnya ke arah TPS ya. Jadi TPS itu gampang bagi orang yang berkursi roda, gampang bagi orang yang punya kekurangan tidak bisa melihat juga gampang gitu ya. Nah, tetapi tadi ada juga masalah, bagaimana kalau sampai ke bilik TPS itu masih ada orang lain kan gitu ya. Nah, itu harus dicari solusinya. Kalau misalnya pengantarnya juga tidak bisa melihat kan susah juga. Bagaimana caranya agar misalnya surat suara itu ya bisa ditentukan secara mandiri gitu loh. Ya kan? Sampai di bilik suara itu hanya sendiri dan tunanetra itu bisa menentukan dengan mudah siapa yang bisa dipilihnya. Itu saya kira tantangan atau PR KPU ke depan. Gimana desainnya? Bawaslu harus memberikan rekomendasi agar surat suara ke depan itu
user friendly lah bagi disabilitas gitu. Sama waktu di Banten juga ada masukan. Ini kan masih banyak yang belum bisa baca tulis. Bagaimana orang bisa tahu kalau hanya tulisan gitu? Untuk pemilu legislatif kan hanya tulisan, nama saja kan. Nah ada masukan ya tetap pakai foto lah. Meskipun nanti resikonya besar surat suaranya karena ada foto. Tapi fotonya sekecil mungkin tapi bisa terlihat. Oh ternyata dia gitu ya. Kalau ada foto kan orang yang tidak bisa baca tulis juga tahu siapa yang akan dipilihnya. Saya kira masukan-masukan seperti inilah yang masukan yang saya kira penting ya. Dan inilah pentingnya acara-acara seperti ini. Kemudian pendaftaran Panwascam, pengawas TPS itu jangan sampai itu saja dong yang daftar gitu ya. Ya memang yang berminat itu terbatas gitu. Itulah pentingnya acara-acara ini untuk menularkan. Selain sebenarnya untuk pemilu 2024 daya tarik itu sudah dilakukan, sudah dibuat Bu, yaitu honor PPK, PPS ya dan pengawas itu didobelkan, dua kali lipatkan. Itulah kenapa anggaran KPU jadi 70 triliun, anggaran Bawaslu jadi 20 triliun. Sebagian besar itu untuk PPS, PPK, Panwascam yang honornya dilipat dua kan. Jadi upaya untuk memunculkan daya tarik itu sudah ada. Semoga nanti di pemilu 2024 akan semakin beragam ya Bu. Orang-orang yang ingin menjadi panitia, yang ingin menjadi pengawas gitu. Karena pastilah kalau ada reward yang lebih baik, pasti akan daya tarik itu akan semakin baik gitu. Kemudian kemudian apa tadi itu? Implementasi pengawasan partisipatif. Ya, implementasi pengawasan partisipatif yang paling ideal puncaknya adalah masyarakat mampu mengawasi secara maksimal dan temuan-temuan itu bisa menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu. Itu idealnya. Tetapi itu memang masih digapai-gapai, belum tercipta gitu ya. Sama dengan Pancasila yang masih digapai-gapai sampai sekarang belum membumi. Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab masih banyak konflik, bunuh-bunuhan masih ada. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa masih ada gangguan terhadap kebebasan orang untuk beribadah masih ada. Tapi masih digapai-gapai dan masih ada kemungkinan untuk terwujud. Sama dengan ini juga pemilu juga pengawasan partisipatif juga suatu saat kemungkinan untuk powerful itu ada gitu ya. Kalau belajar dari gerakan 1 juta relawan, belajar dari koalisi amankan pemilu, kalau dilihat dari efektivitas nggak ada efektivitasnya. nggak ada temuan-temuan besar gitu dari gerakan rakyat itu nggak ada karena memang rakyat nggak mampu. Bagaimana rakyat bisa mengetahui aliran dana dari bohir kepada calon? Itu kan tertutup, orang nggak ada yang tahu. Nah yang mampu itu sebenarnya negara, karena negara punya alat-alat untuk mendeteksi itu. Ada PPATK, ada polisi. Seharusnya bisa kalau pemantau koalisi amankan pemilu dulu gerakan 1 juta relawan yang nggak bisa. Jadi hanya sebatas membuat orang-orang yang berniat mau melanggar itu tiarap sedikit. Oh ini nih rakyat ada yang mengawasi, ada koalisi rakyat. Padahal sebenarnya nggak punya kemampuan Pak, nggak punya kemampuan, hanya teori. Hanya bisa ya ngumpul-ngumpul bagaimana caranya supaya ada kesadaran di masyarakat untuk ikut mengawasi, memantau gitu. Itu saja. Tetapi saya kira dari pemilu ke pemilu itu akan semakin baik. Akan ditemukan formula-formula yang lebih baik agar kemudian pemilu kita menjadi filter integritas. Itu yang dituju. Menjadi filter integritas. Ukurannya apa? Ukurannya nanti kalau tidak ada lagi kepala daerah, tidak ada lagi anggota DPR yang dicokok KPK dan terbukti korupsi. Nah itu baru pemilu sudah filter integritas. Kalau sekarang masih banyak kepala daerah yang korupsi, anggota DPR yang tersangkut KPK,
ya memang pemilu kita masih hanya ya belum jadi integritas gitu. Saya sendiri sempat merasa dosa gitu. Lama sekali ikut berkecimpung dalam pemilu, tapi yang terpilih maling-maling ya kan. Sama saja saya ikut mengkader maling-maling gitu kan. Ya tapi tidak seperti itulah. Kita terus berusaha agar kemudian pemilunya itu bisa memfilter ya. Agar kemudian mereka yang suka menyuap, mereka yang suka maling itu tidak terpilih menjadi para pemimpin di republik ini gitu ya. Adi Mas Adi kan pernah mengatakan republik ini dipimpin oleh para berdebah gitu. Ya mungkin kondisinya sekarang seperti itu. Tetapi kita harus tetap berusaha agar kemudian ke depan menjadi lebih baik. Pemimpin kita harus lebih amanah, harus lebih benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat gitu. Oke, nah terakhir tekanan ancaman. Sulit juga mengharapkan laporan dari masyarakat karena ada tekanan, ada ancaman. Mereka yang melaporkan malah diancam. Itu pasti, gitu ya. Dan saya ngobrol dengan salah satu pimpinan Bawaslu juga. Pimpinan Bawaslu juga takut juga sebenarnya, gitu. Karena meskipun dia negara, dia suatu saat bisa dituntut juga. Karena mereka yang korupsi itu orang-orang kuat. Mereka yang punya duit itu orang-orang kuat gitu. Nah tetapi bagaimana caranya agar kita menciptakan atmosfer bahwa pemilu itu terawasi, sehingga setidaknya lah ya bisa minimal lah. Kalau tetap masih ada pelanggaran bisa minimal. Beda dengan sekarang. Terkait pertama dari Bapak dari Muhammadiyah, e-voting. Jadi sewaktu ada muncul korban KPPS 800 jiwa lebih melayang itu, saya coba menulis di Kompas waktu itu. Saya tulis e-rekap untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Gak jauh dari 2019 kalau tidak salah. Mungkin filenya masih ada juga di Google. Nah, e-rekap atau e-voting itu memang solusi Pak dari korban jiwa karena kelelahan. Solusi juga dari manipulasi-manipulasi. E-voting itu solusi karena yang bekerja di dalam komputer itu. Tetapi ada dua masalah setidaknya kalau e-voting. Ini harus dilewati dulu, baru kita bisa e-voting dengan aman. Pertama, dengan mengubah pemilihan rekap manual ke komputer, itu banyak kepentingan-kepentingan yang hilang. Banyak kepentingan-kepentingan yang hilang. Banyak keuntungan-keuntungan yang harusnya secara manual menjadi hilang. Itu pasti orang-orang yang terganggu keuntungannya pasti teriak. Tapi itu bisa dilewati lah dengan mudah. Yang paling susah yang kedua Pak, trust. Bagi mereka yang menang, wah mesin ini sudah bagus, gitu ya. Tapi bagi mereka yang kalah, jangan-jangan ada algoritma yang kacau nih di dalam mesin itu. Jadi orang memilih A masuk ke si A, orang memilih B masuknya ke si A, orang memilih C masuknya ke si A. Jadi yang menang A. Karena algoritma di dalam mesin itu sedikit orang yang tahu. Jadi kemudian nanti akan muncul gugatan-gugatan. Kami tidak percaya nih dengan mesinnya, dengan algoritmanya. Jadi apalagi kalau trust kepada KPU masih kurang kuat. Gitu. Nah ini harus dilewati dulu. Kalau rakyat sudah percaya bahwa hari ini mereka memilih jam 1 siang selesai. Kalau komputer kan jam 1 lewat 1 detik sudah bisa hasilnya kan. Tiba-tiba gitu ya, ada yang menang, ada yang kalah. Coba sudah dipikirkan tidak itu kemungkinannya buat yang kalah gitu. Wah nggak mungkin nih kami dicurangi oleh mesin gitu. Bisa saja begitu Pak. Yang ketiga, pemilu sebagai pesta demokrasi itu hilang pestanya. Karena setelah jam 1 siang itu kan ramai itu di TPS ya kan. Kalau yang dijagokan menang, hore gitu kan, nambah 1 hore gitu. Itu pesta Pak. Kalau udah komputer nggak ada itu Pak. Jadi pestanya hilang gitu. Nah, tetapi yang paling penting adalah bisa tidak trust itu muncul dulu. Nah, caranya tentu
program komputer, algoritmanya itu harus bisa diakses publik, sehingga publik tahu bahwa algoritmanya sudah betul. Itu kan ada filmnya Pak, di pemilihan presiden Amerika, ya kan? Karena sudah komputerized, presiden terpilih dicurigai jangan-jangan dia main dengan programmer komputernya, gitu kan? Nah, trust itu harus muncul dulu. Saya setuju suatu saat Indonesia harus di-voting, harus, supaya tidak ada korban jiwa. Gitu ya. Tetapi perlu waktu Pak. Saya menjelang 2014 itu sudah lihat pilot project di Musirawas. KPU sudah melakukan itu Pak, di desa, di pinggir hutan, di Musirawas. Saya diundang juga untuk melihat. Waktu itu saya turun dari Bengkulu, jalan darat ke Musirawas itu. Jalan Pak, sukses, terpilih tuh. Itu karena tingkat desa ya. Kalau tingkat nasional gimana? Bagaimana dengan di Papua? Bagaimana dengan di Maluku, Maluku Utara? Bisa nggak komputernya, internetnya bagaimana? Banyak Pak. Jadi harus banyak sekali yang harus dipersiapkan dulu, baik dari sisi kepercayaan, baik dari sisi teknologi, dari sisi geografis, ya. Itu perlu waktu yang lama. Tapi pasti bisa. Kemudian, ya, karena dari sistem kapitalis, ya memang begitu. Sistem kapitalis kan pada akhirnya uang yang menentukan. Memang sulit untuk dilawan itu. Kemudian kerjasama, usulan kerjasama, format kerjasama. Saya kira Bawaslu dari menjelang pemilu 2019 sudah bekerja sama dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan organisasi-organisasi masyarakat. Sudah ada kerjasamanya, MOU-nya kan sudah banyak Pak. Masalahnya adalah bagaimana implementasinya. Ternyata memang masih belum memperlihatkan hasil yang nyata. Tapi saya kira itu harus tetap dikerjakan agar kemudian kerjasama dengan ormas-ormas, dengan organisasi mahasiswa juga itu juga bisa lebih berhasil ke depan. Menanggapi isu politik identitas nih Mas Arif, Mas dari kami ya. Kalau di kita memang seperti tadi saya katakan, menghilangkan politik identitas itu susah. Semua orang pakai jubah agama masing-masing, ya kan? Jubah organisasi masing-masing. Pasti ke politik itu bawa jubah itu. Sedikit yang bisa menanggalkan jubahnya masuk ke politik sebagai warga negara Indonesia gitu. Susah, baik itu yang mayoritas atau yang minoritas sama saja sebenarnya. Nah, ya selama itu masih belum hilang, pasti hilang sih itu suatu saat. Itu beriring dengan pendidikan politik yang kuat. Kalau semakin terdidik masyarakatnya, mayoritas sudah sarjana misalnya, itu mungkin politik identitas akan tidak terlalu mengkhawatirkan. Ya, tetap ada, tapi saya kira tidak akan terlalu mengkhawatirkan. Tapi rasionalitas nanti yang akan lebih dominan. Nah, tetapi sebelum itu tercapai, tentu politik identitas masih akan terus mewarnai. Sayangnya gitu. Ya jangankan di tingkat rakyat, di tingkat wakil rakyat aja masih kok. Di tingkat wakil rakyat aja masih. Nah sekarang adalah masalahnya adalah bagaimana mengelola itu, mengelola keberagaman itu agar kemudian keberagaman itu tidak menjadi ancaman gitu. Saya ingat tuh perkataan Nurholis Majid. Katanya keberagaman itu bisa menjadi kekayaan, tapi keberagaman itu juga bisa menjadi kerawanan. Ya, keberagaman, kita banyak ragam budaya. Tentu tidak hanya Bali yang bisa menjadi pusat wisata dunia. Bisa 10 Bali, bisa 100 Bali di Indonesia ini. Bayangkan kalau ada 10 Bali saja sudah kaya sekali republik ini. Nah, tetapi keberagaman itu juga bisa menjadi kerawanan, kata Cak Nur, kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Kenapa? Karena keberagaman itu kan konsekuensinya kita melihat orang lain itu yang lain, berbeda dengan kita. Ya saling mengalahkan, bahkan saling memusuhi. Nah itu kalau
keberagaman itu tidak dikelola dengan baik. Jadi saya kira kuncinya adalah bagaimana mengelola keberagaman ini. Sampai suatu saat rakyat Indonesia itu sudah rasional, mayoritas sudah rasional. Ya kalau formalnya sudah sarjana lah intinya seperti itu ya. Tapi tidak hanya itu, tentu saja banyak sekali tempat-tempat pendidikan yang bisa menjadikan rasionalitas itu lebih penting di mata rakyat dibanding dengan identitas. Saya kira itu. Baik, teman-teman, terima kasih Pak Toto atas penjelasannya. Mohon maaf kalau ada hal yang belum bisa mengerti secara sempurna. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira mungkin kita coba untuk sesi diskusi dan